Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin nih terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video kita. Kali ini kita akan ada segmen bicara yaitu bincang-bincang administrasi negara. Sebelumnya perkenalkan, aku Isa Putri Ajani, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, tepatnya Administrasi Negara. Dan di Himanera sendiri aku adalah staf publikasi dan humas. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memandu jalannya bicara, tapi kita harus tahu dulu dong bicara itu apa. Nah, bicara itu adalah bincang-bincang administrasi negara yang merupakan salah satu rangkaian acara Himanera Peduli yang diselenggarakan oleh Himanera via UI. Dan tema dari acara kali ini adalah Get to Know Negara, di mana kita berharap acara ini dapat memberi informasi kepada kalian tentang jurusan ilmu administrasi negara secara lengkap. Jadi cocok untuk kalian yang tertarik untuk masuk jurusan administrasi negara via UI. Nah, selain itu, buat teman-teman yang mau berdonasi, jangan lupa juga untuk donasi di link di bawah ini, karena donasi dari kalian akan kita salurkan kepada panti asuhan, Civitas UI, dan juga masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, teman-teman, pada sesi bicara kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Hisyam Yusril Hidayat. Nah, beliau merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, mungkin untuk Kak Hisyam boleh disapa teman-teman semua. Halo semuanya, dari yang maupun mahasiswa administrasi negara, anak VIA ataupun anak yang pengen masuk VIA nih, perkenalkan nama gue atau aku kamu nih? Enaknya aja gimana? Dari nama gue Hisyam Yusril Hidayat dari angkatan 2017, ya mahasiswa ilmu administrasi negara. Oke, gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Ya, alhamdulillah baik dan cukup sangat padat juga sih, karena kan gue juga lagi magang terus organisasi sama ngerjain beberapa kerjaan gitu sih, tapi ya semoga bisa sejauh ini bisa dihandle sih. Iya, semoga tetap sehat terus ya Kak, dan juga tetap produktif di new normal ini. Nah, sebelumnya kenalin Kak, aku Isa Putri, mahasiswa ilmu administrasi negara, dan kali ini akan menjadi pemandu jalannya acara hari ini. Nah, perlu kalian tahu juga teman-teman, di sini Kak Hisyam akan ngasih tahu informasi selengkap-lengkapnya tentang topik yang akan kita bahas, yaitu kehidupan sebagai Mapres via UI. Nah, aku udah ngelis nih Kak pertanyaan dari Instagram, jadi mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih dari Kak Devita di akun Instagram @devitazxs. Ini nih, gimana sih rasanya menjadi perwakilan VIA di tingkat universitas dan membawa nama administrasi negara? Mungkin bisa dijawab, Kak? Oke, jujur sih, gue dari personally gue cukup bangga dan sekaligus, ada satu tanggungan yang gue masih pegang kan. Ya, sebagaimana kita ketahui kan, kalau misalkan VIA itu kan masih baru juga kan, nah mungkin, tapi dan juga banyak juga kayak masih, ternyata VIA udah berdiri sendiri loh, bukan sama FISIP lagi. Nah, masih ada, gue masih dengar juga omongan-omongan kayak itu pada saat proses gue di Mapres di tingkat UINA. Terus secara itu juga gue cukup bangga, kayak ternyata akhirnya negara juga bisa dapat title lagi kan sebagai mahasiswa berkelas utama. Sebelumnya kan dari jurusan lain, dan gue juga nggak nyangka sih, kayak ternyata gue bisa dipilih juga, padahal gue juga nggak pernah menargetkan kayak misalkan gue di tahun 2020 ini bakal jadi Mapres atau enggak. Paling itu sih, dan dari Mapres itu juga bisa belajar banyak hal dan juga bisa kenal ternyata fakultas lain kayak gini loh, ternyata kayak gini loh. Dan gue juga cukup pede dengan ternyata, karena gimana, pada saat berkompetisi di Mapres itu sendiri, ternyata keilmuan administrasi negara itu beneran banyak banget, sangat berafiliasi dengan apa yang ditanyakan, dengan yang dikompetisikan. Karena ya seperti kita tahu kan, kalau misalkan apalagi pada masa pandemik saat ini dan juga banyak masalah-masalah lainnya, dan keilmuan kita tuh bisa banget dipakai untuk ngebantu, misalkan ngejelasin satu hal dan juga bantu kita untuk memahami ternyata masalahnya kayak gini, dan ternyata dari sudut pandang keilmuan administrasi negara ini. Jadi itu sih cukup bangga, karena ya dengan basic dari ilmu administrasi negara itu sendiri, gue bisa menyesuaikan dengan keadaan di sana, kompetisi di sana. Itu sih.
Ya, kalau Kak Isyam bangga, pasti kita juga bangga dong sebagai mahasiswa administrasi negara. Nah, Ya, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi dari @Zahra Karina, Kak Zahra, dan juga @Anggi Angelia. Nah, ini nih, gimana sih cara berpikir kritis seperti Kak Hisyam? Dan juga mungkin kakak bisa ngasih nih tips buat teman-teman di luar sana, gimana sih cara berpikir kritis? oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal critical thinking itu, yang harus kita tahu dan harus kita pahamin pertama, tanamin aja misalkan oh ya satu hal yang pertama kali kita dengar, pertama kali kita lihat itu sendiri, belum tentu hal tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat atau kita dengar pertama kali, gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi bisa aja nih kayak oh dia gini-gini, oh ternyata tapi kalau misalkan kita proses lagi, kita pikirin ulang lagi dan kita coba cari tahu lagi, oh ternyata nggak kayak gini juga loh, ternyata kayak gini. Nah bisa aja dan itu sih yang penting dari kitanya itu sendiri bukan untuk menanamkan rasa tidak percaya langsung terhadap satu hal, tapi kita perlu kritis juga. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa menerima semua hal itu, karena misalkan satu hal itu bisa aja ditransfer sama kita, bisa juga dimaknai sama kita tuh berbeda. Misalkan Isa mandang satu hal A, tapi gue mandang satu halnya B, dan jawaban gue sama jawaban Isa nggak salah. Nah itu, jadi karena tadi nggak semua hal itu bisa kita langsung terima, nggak bisa kita harus ada penyelesaian dari diri kita sendiri. Nah, itu bisa ngebantu banget untuk melatih cara kita untuk berpikir kritis. Itu sih satu perlu ditanamin. Terus kedua mungkin dari itu kita juga harus memperbanyak. Nah, kan kita misalkan kita nerima satu hal dari luar. Nah, terus kita terima, kita coba pahamin. Nah, dari diri kita sendiri juga harus punya istilahnya informasi yang cukup. Nah, misalkan untuk bagaimana sih cara dapat informasi yang cukup? Ya, kita misalkan sebelumnya itu udah misalkan kita udah membuat diri kita tuh cukup punya informasi yang cukup terhadap satu hal. Nah, kayak ya gue akuin sih kayak misalkan untuk sesimpel rajin baca berita itu beneran bisa ngebantu banget kayak untuk memahami beberapa hal. Nggak perlu ribet-ribet sampai kayak inget-inget matkul lain. Coba aja pahamin dulu misalkan oh masalahnya apa. Nah, baru pada saat kita udah bisa mahamin masalah, kita bisa tahu oh ternyata ini loh. Jadi ya tadi di samping kita sebelum menerima informasi dari luar, kita juga harus punya informasi yang udah kita cari dulu sebelumnya. Terus yang ketiga itu mungkin kita coba dari informasi yang ada itu jangan berpaku pada satu sumber. Misalkan kita dapat informasi dari berita X, berita dari website dari laman berita X, tapi di laman berita yang lain beda lagi, atau bahkan ada temuan atau jurnal yang bilang beda lagi. Nah itu bisa ngebantu banget kayak oh ternyata gini-gini. Jadi tadi gue bilang gue selalu berpikir kalau satu masalah, satu hal itu nggak bisa diseragamin semua, karena kan tadi kita mandang satu hal itu beda, tapi belum tentu perbedaan yang itu bisa salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga kan. Tergantung dari kita untuk bisa ngekritis. Oh, yang penting dari sikap dari kitanya, nggak bisa langsung menerima satu informasi secara langsung, tapi kita bisa memprosesnya itu. Itu sih yang bisa ngebantu untuk berpikir kritis. Dan gue juga sebenarnya, gue juga pribadi gue nggak bisa nilai diri gue apakah kritis apa enggak. Yang penting, tapi kalau misalkan dari orang lain memandang hal itu, apa yang gue lakukan yang seperti yang tadi gue bilang, kayak mencoba untuk memproses dan memahami berdasarkan pemahaman kita sendiri. Itu sih. Oke, sangat membantu nih tipsnya buat teman-teman di luar sana yang ngerti gimana cara berpikir kritis seperti Kak Hisyam. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi dari @pirah_. Menurut Kak Hisyam nih, waktu yang paling efektif untuk belajar itu kapan sih? Dan mungkin bisa juga nih dikasih alasan kenapa menurut Kak Hisyam itu waktu paling efektif. Nah, kalau ini sebenarnya benar-benar tadi menurut gue treatment seorang itu terhadap satu hal itu beda-beda. Nah, kalau misalkan gue pribadi, gue tuh sebenarnya fleksibel aja sih, mau pagi, mau siang. Yang penting di saat itu gue punya fokus di pikiran gue. Misalkan, oh yaudah gue kalau misalkan lagi harus belajar, yaudah gue harus belajar pada saat itu juga. Misalkan gini kayak, kan gue juga megang organisasi apa segala macam, kan itu ada mengambil waktu gue untuk mengerjakan hal itu semua. Nah, misalkan pada saat UTS kan biasanya H-1 seminggu kan kita udah
udah clear gitu kerjaan organisasi nggak ada apa segala macam. Nah itu bisa jadi waktu. Nah kalian tinggal planning aja gitu. Kalau gue pribadi gue tuh selama gue bisa menilai kalau misalkan gue lagi mood gue, bukan mood sih, apa ya, keadaan kondisi gue lagi enak nih untuk belajar, gue bisa aja langsung belajar terus baca apa segala macem. Terus tapi kalau mungkin gue lebih seringnya sih di antara malam hari juga sih, kayak tapi maksud gue gini, kayak misalkan satu hari gue pagi siang gue baca biasa gitu, tapi pas malam hari gue benar-benar mahamin gini maksudnya, terus gue elaborasi gitu. Jadi ya kalau misalkan asal sih belajar kapan aja nggak masalah, yang penting intensitasnya sih itu yang perlu. Misalkan gini, kayak misalkan lu punya waktu 7 hari, ya udah. Ada mungkin orang yang milih udahlah gue 1 hari full gue 7 jam, atau 1 hari 2 jam, sejam, kan beda-beda gitu. Nah tergantung dari kitanya aja sih. Selama kita menilai diri kita bisa nerima informasi, bisa nerima pelajaran yang harus kita pelajarin, menurut gue waktu itu nggak masalah. Yang penting tadi sih dari kitanya sendiri, keadaan kita kalau misalkan lagi moodnya bagus, lagi kondisinya bagus, ya itu bisa jadi waktu yang tepat untuk belajar. Nggak masalah mau pagi, mau subuh, mau siang, mau sore, malam gitu sih kalau dari gue. Berarti kita harus tahu kondisi kita sendiri dan tentunya harus fokus dong ya Kak. Iya. Benar, itu yang paling penting. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari @febriansyah28. Ini, Kak Hisyam kan termasuk sering ya untuk nulis jurnal. Nah, cara kakak menghadapi writer's block ini gimana sih? Dan juga kita sebagai mahasiswa administrasi negara tuh gimana sih biar kita bisa berpikir kreatif? Oke, sebenarnya dibilang sering enggak sih, karena basically tulisan gue itu sebenarnya tugas dari gue juga, tugas kuliah. Jadi kalau menurut gue, karena gini, kayak misalkan gue tuh tipe orang kalau misalkan kerjaan tugas, apa ya, gue pasti punya spare waktu yang banyak. Bukan banyak, misalkan tugasnya kapan, misalkan 2 minggu lagi. Terus gue misalkan minimal di hari itu gue harus mikirin, gue mau bahas apa segala macam. Minimal di pikiran gue dulu deh. Nah, baru entah itu gue mau ngerjainnya seminggu ke depan atau kapan, yang penting gue udah punya konsep apa segala macam. Gue udah planning dari awal gitu. Kayak misalkan, ini gue bakalan bahas ini. Terus pada saat gue lihat hasil akhirnya kayak, gue kerjanya lagi beneran serius. Nah ini, terus dari penilaian gue bilang, ini bisa nih buat dijadiin jurnal apa segala macam, atau gue publish di entah itu berita atau apa. Ya gue sebisa mungkin untuk bisa produktif, karena gue mikir kayak ini juga buat pelatihan buat diri gue sih. Kayak misalkan sayang aja gitu, misalkan kita udah ngerjain tugas, emang kita ngerjain tugas kan untuk dapat nilai, tapi kan masih ada lain gitu. Misalkan satu hal ini, tugas kita ini bisa juga loh bernilai lain, misalkan entah itu buat kalian publikasikan, atau misalkan publikasikan di jurnal, atau misalkan kalian coba nulis di berita. Nah, kalau menurut gue itu sih, tapi ada plus minusnya. Misalkan kalau misalkan kalian mau fokus di jurnal atau di berita. Kalau misalkan di jurnal itu, kalau menurut pandangan gue ya, itu bisa dilihat oleh kalangan akademisi apa segala macam. Tapi kalau misalkan berita, itu beneran banyak terbuka banget. Bisa dari kalangan pemerintah, maksud gue pejabat-pejabat itu bisa langsung ngeliat gitu. Misalkan, gue tuh pernah nulis sekali di berita di Detik, terus tiba-tiba gue ditelepon sama orang Bapeda Tangerang, Pemkot Bapeda, pemerintah kota Tangerang. Terus katanya gue disuruh audiens sama dia kiranya tuh gue dosen di sana, terus dosen di VIA. Terus gue bilang aja, gue jelasin saya mahasiswa gitu. Terus tapi gue dari situ gue mikir, ternyata para pejabat tuh, maksud gue mungkin karena mereka mikirnya praktis apa segala macam, nggak punya waktu untuk kayak kita mengkaji lewat secara ilmiah apa segala macam, mereka butuh satu hal yang cepat. Nah, mungkin itu sih kalau misalkan tergantung, kalau menurut gue sih bisa tergantung dari tulisan. Misalkan dari tulisan kalian, ini kalian ini bagus nih tulisan gue, bisa buat saran segala macam. Kalian, menurut gue, kalau misalkan mau kalian tujuannya untuk ngasih insight buat suatu pemerintah, ya bisa aja di berita, karena itu menurut gue efektif banget sih. Kayak gue juga kaget tiba-tiba mereka yang ngubungin gue gitu. Terus kayak ya udah, ya apa ya gue jelasin apa segala macem. Terus kalau misalkan untuk jurnal, ya paling tadi sih, kalau jurnal itu prosesnya panjang banget, karena kalian nge-submit, terus ada verifikasi, ada bener-bener di skimming dari awal gitu, scanning, kayak misalkan dari tulisan kalian, dari diksi apa segala macam diperiksa, terus kevalidan data segala macam. Nah itu prosesnya agak lama. Kalau misalkan dari pengalaman gue,
gue pernah submit di Januari terus baru publish kemarin Juli, karena beneran selama itu, karena apa ya, ada blind review dari dosen dari akademisi di situ. Itu sih lumayan ribet. Nah terus tadi berpikir kreatif gitu ya. Nah kalau menurut gue sih, nah itu kayak tadi kan, menurut gue kalau anak negara tuh bisa ngambil sumber informasi dari mana aja, dari hal kecil apapun yang lo lihat, misalkan di pemerintah lo lihat, misalkan di rumah lo, apaan sih pembagiannya nggak sesuai nih, datanya nggak sesuai dengan dia misalkan keadaannya nggak miskin tapi dia dapat bantuan. Nah itu bisa aja kita kaji, oh ternyata ketersediaan data pemerintah masih rendah segala macam, itu bisa kita kaji. Terus maksud gue simpel, misalkan pada saat proses pembagian sembakonya kita lihat apakah udah sesuai nih regulasinya, bilang ngasihnya 1 juta, apakah dapat 1 juta masyarakatnya. Maksud gue hal-hal yang bisa kita lihat di dunia nyata itu bisa kita kaji juga. Dan sesimpel juga misalkan lo baca berita, ini baca berita nih segala macam bisa menarik nih. Nah itu juga bisa kita jadi kajian kita juga kan untuk nulis tugas kita. Ya menurut gue nggak bakalan habis dah topik buat anak negara untuk ngerjain tugas apa segala macam. Kembali lagi, tapi nah kalau misalkan untuk nulis, kalau menurut gue sih yang penting itu pertama kalian harus tahu dulu purpose-nya apa. Misalkan, oh gue nulis cuma buat ngejelasin satu hal. Oh gue nulis, gue pengen tahu nih masalahnya apa. Oh gue nulis pengen coba nyusun saran atau apa segala macam. Nah, karena kan tadi nggak semua masalah, nggak semua fenomena itu punya masalah dan harus diselesaikan. Ada yang juga misalkan kita nulis hal positif, misalkan oh ini inovasinya bagus, berjalan dengan baik, oh program ini bagus, itu bisa aja. Atau misalkan kita nulis, oh program ini masih kurang, terus kita kasih saran. Itu bisa tergantung dari apa yang kita tulis. Terus yang kedua, kalau misalkan perbanyak juga sih, kayak misalkan kita gue misalkan mau cari topik tentang BPJS, atau misalkan gue pengen coba cari topik soal soal kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, sumbernya yang tadi, referensi kita juga jangan cuma terbatas di berita apa segala macam, coba misalkan dari sumber-sumber ilmiah. Terus berkembang, misalkan nggak cuma sumber ilmiah, gue coba belajar penanganan COVID-19 di luar negeri atau di mana, kita coba pelajarin, karena bisa aja kan pada saat kita ngebahas di Indonesia, kita udah tahu masalahnya, terus kita bingung solusinya di mana. Nah, bisa aja solusinya itu bisa dapat dari adopsi kebijakan dari negara-negara lain atau apa. Pokoknya sebanyak mungkin untuk bisa bisa untuk mencari sumber-sumber, karena menurut gua itu negara banyak banget satu hal yang bisa dibahas dan gak bakalan pernah habis sih kalau menurut gua. Jadi untuk bisa berpikir kreatif, coba dari kita tadi, coba misalkan kita harus bisa kritis, kayak misalkan oh ini ada masalah, terus coba kita nilai dulu apakah masalah ini benar-benar suatu masalah yang perlu dipikirkan, bukan dipikirkan, perlu menjadi prioritas utama atau enggak, gitu sih. Jadi ya kitanya harus dari kitanya sendiri. Kalau misalkan untuk kreatif kalau menurut gue, kalau kreatif itu bakalan lahir pada saat kita untuk bisa kritis, karena pada saat kita udah kritis, sudah bisa pahamin masalah, itu muncul idenya sendiri. Berjalannya waktu, oh ide ini, oh masalah ini cocoknya untuk penyelesaiannya lewat ide ini loh, ide ini. Jadi ya kritis sama inovasi itu bakalan, bukan inovasi, kreatif itu bakalan bisa beriringan aja sih. Itu sih menurut gue. Oke, jadi kunci dari menulis ini yang pertama planning, dan kita harus tahu purpose-nya apa ya Kak, dan juga kalau untuk kreativitas di administrasi negara ini nggak terbatas selama kayak tadi kita bisa berpikir kritis. Oke, nah ini udah sampai pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira untuk masalah self-development, Kakak ada nggak nih saran buku atau rekomendasi yang menurut Kakak kayak, oh kayaknya bagus deh buat teman-teman di luar sana baca gitu. Dan juga mungkin karena ini pertanyaan terakhir, bisa sekalian Kakak kasih closing statement-nya buat acara kita hari ini. Oke, kalau misalkan dari self-development itu sendiri kan tergantung, misalkan tadi, kalau menurut gue sih, satu hal yang perlu kita pahamin, itu kita harus pahamin diri kita sendiri. Kayak, oh lu gimana, lu kelemahannya apa, lu tuh kurangnya apa. Ya nggak mungkin dong, nggak mungkin di dunia ini ada manusia yang sempurna segala macam, pasti mereka punya kekurangan. Tapi mungkin pada saat kita lihat, oh ternyata dia nggak ada kurang, bisa aja karena kekurangannya itu udah coba nggak diatasin, coba ditutupi dengan pengembangan dirinya. Misalkan gini, kayak gue tuh
kan gue pikir kayak, oh gue tuh di semester 1 udah mulai organisasi. Nah, berarti tuh gue harus punya apa ya, kemampuan gimana sih cara gue bisa nge-lead, bisa untuk influence orang lain, dan juga bisa meyakinkan kalau misalkan oh gue tuh bisa, gue tuh mampu. Nah, itu kan itu salah satu yang menurut gue itu kebutuhan dari gue. Terus kedua, gue tuh pas awal-awal tuh orangnya jujur rada apa ya, gue tuh karena orangnya perfeksionis, gue tuh kadang suka panik kalau misalkan satu hal nggak sesuai dengan planning gue dari awalnya. Terus gue coba mikir, oh gue juga nyadar karena segala sesuatu yang gue rencanakan tuh nggak mungkin semuanya tuh terrealisasikan sesuai dengan apa yang gue pengen. Nah, kalau menurut gue sih itu kan jadi dua hal yang penting yang menurut gue itu perlu gue atasin, perlu gue tutupin gitu kasarnya. Kalau misalkan punya masalah saya kayak gue gitu atau segala macam, kalian bisa banget nih kayak misalkan mungkin gue bakal nyaranin buku judulnya Don't Sweat to the Small Stuff. Itu ngebantu banget jujur, kayak nggak perlu baca semuanya kalau menurut gue. Kalau baca seperlu babnya kalian aja, misalkan oh gue punya masalah ini, berarti gue perlu penyelesaian ini aja. Jadi di buku itu intinya kayak ngajarin kayak misalkan tadi yang gue bilang, sebenarnya masih nyambung juga cara berpikirnya. Misalkan gini, kayak kita kan hidup kan pasti punya banyak masalah, punya banyak hal yang harus dikerjakan, tapi di situ kita tapi punya waktu, punya tenaga, punya kesempatan yang terbatas untuk ngatasin, untuk menyelesaikan itu atau untuk mengerjakan hal itu kan. Makanya di sini tuh ngajarin kalau misalkan segala sesuatu itu perlu ada diprioritaskan. Terus lu tuh nggak perlu tadi don't sweat to the small stuff. Jadi nggak perlu mikir terlalu beban banget terhadap satu hal yang kecil, padahal hal tersebut bakalan selesai pada waktunya. Nah itu prinsip yang beneran gue tanamin sih, karena bisa aja gue banyak kerjaan banget nih, terus ya udahlah gue coba kerjain pekerjaan yang misalkan berdasarkan deadline atau berdasarkan yang paling sulit dulu. Nah terus selebihnya kalau misalkan kita konsisten untuk menyelesaikan coba satu-satu dan nggak panik terhadap masalah yang kita hadapin atau persoalan yang kita hadapin, itu pasti bakalan selesai semua kok. Dan asal bisa konsisten dan asal tetap bisa kita mandang, oh ini semua ini bakalan berlalu, itulah mikirnya kayak pasti bakalan selesai. Terus sama tadi, nggak semua masalah, nggak bisa kita mandang semua masalah. Maksud gue gini, kayak misalkan ya sesimpel misalkan lu lagi punya masalah nih, terus tiba-tiba lu ada masalah baru, tapi sebenarnya masalah itu bukan satu hal yang benar-benar mempengaruhi hidup lu. Jadi menurut gue nggak usah dipikirin banget sih. Bukannya kita nggak peduli, ya kita harus punya prioritas dan mandang kalau tadi karena waktu, tenaga, kesempatan kita terbatas, ya udah jadi hal lain yang nggak penting nggak usah dipikirin gitu sih kasarnya. Yang penting dari kita gimana menyikapi hal tersebut. Itu sih kalau menurut gue, itu buku rekomendasi itu menurut gue itu ngebantu gue banget sih. Terus tadi apa sih? Makasih nih Kak rekomendasinya, dan mungkin bisa kasih closing statement untuk teman-teman semua untuk mengakhiri acara hari ini. Untuk closing statement-nya untuk anak negara atau siapa aja nih? Boleh untuk anak negara, boleh untuk mereka yang mungkin mau masuk ke administrasi negara juga boleh. Kayak mungkin buat anak negara dulu, kayak menurut gua dari anak negara tadi sih kayak sebenarnya kunci anak negara tuh yang penting kita harus bisa sesering mungkin sering mungkin untuk update terhadap informasi yang ada. Ya simple, kalian kan punya medsos. Misalkan lu pada suka Twitter, gue sendiri kan gue nggak main Twitter. Misalkan lu bisa, banyak kan teman-teman gue juga bisa dapat informasi dari Twitter, dan gue juga baru tahu informasi dari mereka. Terus ya maksud gue belajar itu nggak cuman dari jurnal apa segala macam, bisa juga dari Twitter atau apa segala macam. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita ini anak negara, ya karena kita lagi di lingkungan kampus, ya pasti harus berpikir dulunya segala macam, karena itu kan yang diajarkan. Ya udah misalkan dari yang lo lihat masalah di Twitter, ya lu simpel aja misalkan kayak, oh ya gue coba kaitin sama ini yang gue pelajarin, yang gue tahu berdasarkan pemahaman kita masing-masing. Kedua, ya kuncinya anak negara sih menurut gue itu nulis sih. Gimana, karena itu skill utama menurut gue, itu bisa jadi skill utama yang kalian pegang, dan itu sangat benar-benar dihargain sih menurut gue kalau untuk tulisan. Makanya kalau misalkan untuk sebisa mungkin mulai dari misalkan, oh ya gue ngerjain tugas,
coba deh gue coba beneran serius segala macam, put effort lebih mungkin. Nah itu bisa jadi yang tadi gue bilang, tugasnya kalau misalkan kalian merasa bagus, bisa aja pede lu coba taruh di conference atau di taruh di jurnal segala macam, atau lu tulis berita supaya bisa lebih berwarna, dan bisa itu bisa jadi portofolio lu juga kan. Oh, gue udah pernah nulis loh, gue udah pernah publish jurnal loh, dan itu lu dianggap yang punya kredibel dan punya writing skill yang bagus. Terus apalagi yang ketiga buat anak negara, itu aja sih. Oh ya, sama ini, sama apa, ikutan bantu Himandara Peduli juga kan, kita sama-sama berdonasi ya sedikit-sedikit, lama-lama nanti juga jadi bukit kan. Yang penting dari niat dan juga usaha kita. Terus kalau untuk misalkan adik-adik kalau untuk yang mau masuk negara, ya mungkin pada saat awal gue juga personally gue juga bingung, ini belajar apa. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, terus dengan seiring juga gue juga untuk mencoba mempelajari dan memahami negara apa sih, ada administrasi negara apa sih, oh ternyata nyambung loh, ternyata apa yang gue pelajarin sebenarnya pernah yang apa ya selama ini yang pernah gue lihat, pernah gue alamin, bahkan atau pernah gue dengar gitu masalahnya atau segala macamnya. Ya cuman kita baru tahu aja, oh ternyata namanya administrasi negara. Nah itu sih paling mungkin di awal kalian bakal bingung apa segala macam. Nah itu pasti perlu penyesuaian segala macam. Terus kalau misalkan dibilang susah, pasti menurut gue semua jurusan pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing kan. Tadi yang penting dari kitanya, kalau misalkan kalian mau masuk negara, kalian bisa mencoba untuk menyesuaikan. Misalkan, oh negara ngomongin apa sih? Ya gue harus kayak gimana gitu, mandangin masalah ini atau persoalan ini gimana. Itu aja sih, simple. Itu yang penting gimana kita tahu apa yang kita pelajarin, gimana diri kita cara mempelajari itu, dan gimana cara kita bisa mengaplikasikan, ya nggak usah mengaplikasikan kan, misalkan untuk memahami dan coba nge-share itu ke orang lain. Itu sih dari gue. Oke nih, teman-teman semua, pertanyaannya udah dijawab sama Kak Hisham. Nah, tapi sebelum sesi ini berakhir, aku selaku MC mau berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Hisham sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara. Dan saya juga sebagai MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang tidak berkenan. Semoga informasi yang sudah dibagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, jangan khawatir, buat kalian yang masih penasaran, bisa banget untuk follow kita di @himanera_UI untuk informasi lebih lanjut mengenai administrasi negara. Dan juga buat kalian yang mau berdonasi, jangan lupa untuk klik link di bawah ini, karena donasi kalian akan kita bagikan kepada panti asuhan, masyarakat, dan juga sivitas UI yang terdampak COVID-19. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya, tetap jaga kesehatan, dan see you soon!